Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan judul ya, dari doa kalian dan juga permintaan kalian, iSuric RX 588GB DDR5 akhirnya mampir juga ke warung tetangga. Enggak dong, mampir ke tempat saya. Ke warung ngapain? Makan. Ingat, puasa bro. Ini video rilisnya habis buka ya, jadi lanjut aja makan di warungnya. Asal jangan ngutang. Sebelum kita bahas kemampuan gaming Vega 1 ini, monggo yang belum subscribe ke channel saya bantu subscribe. Jangan lupa bunyikan juga loncengnya dan share ke teman-teman kalau bermanfaat. iSuric RX 588GB DDR5 dengan harga 1,35 juta rupiah. Hayo, pada nggak asing sama merek satu ini? Yap, udah banyak YouTuber yang bahas Vega 1 ini. Banyak banget, dan saya malah tergolong telat. Tapi kata pepatah, lebih baik telat daripada terlambat. Enggak sama sekali maksudnya. Mungkin dari kalian masih ragu sama merek baru. Wajar, namanya juga barang baru. Masih banyak tanda tanya ke depannya. Nanti keraguan tersebut akan terjawab dengan sendirinya. Seperti saya yang suka ngomong sendiri, jawab sendiri. Bagi yang mau lihat produk dari iSuric, kalian langsung bisa main ke webnya di isuric.com. Terlihat di webnya, iSuric bakal serius bermain di pasar graphic card alias kartu grafis. Enggak cuma kubu merah ya, kubu hijau pun ada. Dari Nvidia ada GTX dan RTX, kalau AMD RX series. Untuk pembelian brand satu ini kalian bisa cek di deskripsi link pembelian resmi iSuric dari toko hijau maupun oranye. Sementara ini iSuric cuma kasih pilihan 4 jenis GPU yang bisa diorder, yaitu AMD Radeon RX 560 XT 8GB DDR5, Nvidia GTX 1660 Super 6GB DDR6, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB DDR6, dan AMD Radeon RX 580 8GB DDR5. Langsung aja kita unboxing VG1 ini. Kali pertama yang kalian dapatkan adalah buku panduan instalasi dengan 4 bahasa. Sayangnya bahasa Indonesia nggak ada, apalagi bahasa daerah, dipastikan nggak akan pernah ada. Silakan kalian baca-baca sendiri. Terus dapat kabel 6 pin to 8 pin GPU. Buat apa ini ya? Dan nggak ada lagi. Dan inilah unit Vega iSuric RX 580 dengan dual fan buat mendinginkan GPU RX 580. Cover yang dipakai kalau dilihat kelihatan ringkih ya, tapi jujur ini bahannya kokoh, keras, nggak lembek. Kan enak tuh kalau keras. Di bagian samping kelihatan 2 head pipe buat penyaluran panas ke area heatsink, biar lebih cepat membuang panas. Dan di sini juga ada konektor 1x6 pin. Pada bagian display output ada 3 kali display port dan 1 kali HDMI. Lanjut di bagian belakang PCB udah pakai black pad hitam dop yang bikin ganteng Vega ini ketika kondisi terpasang. Nah, untuk panjang Vega ini hanya 215 mm alias 21,5 cm. Ini kalau lihat di web iSuric. Dan kelihatan juga sih ukuran Vega ini nggak panjang-panjang banget ya. Jadi nggak bakal khawatir kepentok ke casing yang mungil. Untuk ketebalan Vega ini hanya 4,5 meter. 4,5 cm maksudnya. Yang berarti hanya makan 2 slot di motherboard. Oh ya, saya baru nyadar nih, kecil-kecil gini bobotnya lumayan loh. Jadi ingat Vega dari MSI 1650 Super ya, kecil padat montok. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita pasang Vega ini buat kita uji coba beberapa game. Dengan ukurannya yang tergolong compact, jadi pemasangannya nggak terlalu ribet, seribet mama yang mau kondangan. PC yang saya pakai ya seperti biasa ya, Core i3 Gen 12, 16GB RAM, 3200 mAh, SSD M2 NVMe dan hard disk. Windowsnya Windows 10. Driver yang saya pakai driver terbaru dari AMD dengan seri 23 3.1. Monitornya 24 inch 1080p 75Hz. Sebelum diuji coba, kita lihat dulu spesifikasi Vega iSuric ini. Bisa kalian lihat di GPU-Z. Kebaca GPU yang digunakan adalah LSMere dengan teknologi 14 nanometer yang rilis tahun 2018 yang lalu. Jumlah shadernya 2048 unit dengan render output unit alias ROP 32 dan tekstur unit 128 dan bandwidthnya 224 GB per second. Oke, lanjut kita bahas 2/3 gamenya. Satu persatu maksudnya. Maaf, efek puasa bikin scriptnya. PES 2023. Biar kata cuma game bola, sebagian VGA kalau di set high di resolusi 1080p bakal menyerah, patah-patah, macam lagu Dewa, sayap-sayap kepatahan. Sayap-sayap patah. Cuma kalau dilihat di settingan game PES-nya semuanya dapat nilai good. Wih, pede dong set high dengan VGA satu ini. Dan setelah dijalankan ternyata kurang nyaman. Frame rate yang didapatkan pun di angka 40 hingga 50 fps. Oke deh, ngalah aja deh kita set medium.
Hasilnya, frame rate-nya sih nggak beda jauh, tapi jelasnya lebih nyaman dibandingkan settingan high. AC Valhalla. Di game ini semua settingan udah saya coba nih, sampai settingan ultra sekalipun. Tapi menurut terawangan dan pandangan saya, hasil Pilpres tahun depan, hasil terbaik VGA RX 580 di AC Valhalla adalah di settingan high dengan frame rate rata-rata 42 fps. Forza Horizon 5. Nggak beda jauh sama AC Valhalla, kita coba semua settingan, dari very low hingga extreme. Efek bikin script pas cuaca panas nih, jadi gini, sorry. Di settingan extreme dapat frame rate-nya pas-pasan banget ya, 30 fps. Nggak kurang nggak lebih, ya macem mak pas nyuruh beli ke warung Bu Ani, ngasih duitnya suka pas. Nah settingan yang menurut saya paling enak adalah high dengan frame rate 58 fps. Kalau kalian maksa bisa ke settingan ultra dengan frame rate di angka 38 fps. God of War, game perang antar tetangga nih. Antar dewa, tentunya bukan game kaleng-kaleng. Tergolong game angkat besi. Kok angkat besi bos? Kan berat. Makanya kalau dipaksa set ultra, VGA ini menyerah. Frame rate-nya di bawah 30 fps. Nah settingan terbaik untuk di game ini montok di settingan medium. Mentok maksudnya. Dengan frame rate di angka 40 hingga 50 fps. GTA 5, game tua, game lawas nggak layak jadi uji coba kemampuan gaming VGA. Atau siapa bos? Kata yang komen di salah satu video saya. Tua-tua gini, ya tua, tapi kalau dipaksain di settingan rata kanan, sampai kanan banget, sebagian VGA menyerah. Begitupun juga dengan AMD Radeon RX 580. Settingan rata kanan, frame rate-nya nggak baik-baik aja. Frame rate rata-rata masih tembus di atas 30 fps, tapi kadang di bawah 30 fps. So settingan paling baik menurut game tua ini adalah very high dengan frame rate 40 hingga 50 fps. Far Cry 6, game AAA satu ini semua settingan dilibas habis nih. Serius, saya bener-bener kaget lihat hasilnya. Settingan ultra pun sanggup dilahap sama AMD Radeon RX 580 ini. Dengan frame rate rata-rata tembus di angka 45 fps. Cakep. Need for Speed Heat. Lanjut game balap mobil. Game ini nongol tahun 2019 yang lalu. Berarti selisihnya 1 tahun doang dengan GPU AMD Radeon RX 580 ini. Kita cobain rata lantai, rata kanan alias ultra, dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Dengan frame rate rata-rata masih di atas 40 fps. Resident Evil Village. Game horor yang beneran horor karena muka zombinya pada jelek. Saya coba settingan high. Emang gak ada bos zombie yang ganteng? Ada sih, zombie sekarang pakaiannya rapi, terus rakus, suka makan duit rakyat. Nah di settingan high, frame rate rata-rata masih di atas 50 fps. Watch Dogs Legion. Lanjut lagi game AAA jebolan tahun 2020. Di game ini semua settingan kita coba sampai ke settingan ultra sekalipun. Sayang banget nih, di settingan ultra VGA ini menyerah dengan frame rate cuma di angka 26 fps. Lagi-lagi AMD Radeon RX 580 settingan terbaiknya di settingan high dengan frame rate di angka 47 fps. Apex Legends. Oke, lanjut ke game online pertama yang kita uji coba. Tanpa ragu-ragu, saya setting rata kanan banget ini mah. Dan wow, hasilnya mantap jaya. Frame rate-nya di angka 60 hingga 90 fps. Widih, cakep. Warzone 20.
Salah satu game perang yang kelihatan nyata banget nih, kita setting ultra aja ya, karena kalau es krim bakalan ngos-ngosan. Dan ternyata di settingan ultra, frame rate yang didapat masih cukup baik nih di atas 40 fps. Cuma kalau mau lebih bagus lagi, baiknya settingan balance ya. Karena kalau set ultra pas di scan tertentu kadang bisa drop di bawah 40 fps. Kalau balance sih cukup stabil ya, nggak drop banget. Genshin Impact. Di game ini saya pakai settingan high default, nggak maksain settingan rata kanan atau sampai render scale-nya dinaikin. Tetap di settingan high default, cuma facing-nya aja yang di off-kan. Karena tahu bakal suka frame drop kalau VGA-nya nggak kuat. Dan menurut tester Genshin, RX 580 cukup lancar memainkan Genshin kondisi lagi battle sama musuh. PUBG, salah satu game yang membingungkan menurut saya. Bingung gimana bos? Cara mainnya, nggak ngerti. Maklum, bukan gamer sejati, hanya penikmat aja nih. Ya bisa dibilang gamer kelas 3 ya. Nah di game ini saya setting ultra dengan DirectX 12 aktif. Dan ternyata frame rate yang didapatkan cukup baik nih di angka 40 hingga 50 fps. Valorant, game online terakhir yang kita uji coba nih. Kita main di settingan low aja dulu, settingan rata kiri tentunya. Mau lihat frame rate-nya gimana? Dan sangat jelas dong, frame rate-nya tembus di atas 200 fps dan kadang suka nyentuh 300 fps. CPU bon. Sedangkan di settingan high, hasilnya tetap masih bagus ya, di atas 200 fps. Cakep. Dari semua uji game kali ini, RX 580 nggak bisa dipaksain rata kanan ke semua game tentunya. Tapi ingat, masih sangat bisa diandalkan buat bergaming ria di resolusi 1080p settingan high. Jelas dong, kemampuan gamingnya cukup menggiurkan kalau lihat harga yang ditawarkan. Silakan kalian cari nih VGA baru di harga 1,4 juta yang punya kemampuan oke punya seperti ini. Ayo, udah nemu belum? Udah belum? Nggak ada kan? Dengan duit 1,4 juta misalnya, kalian cuma dapat VGA baru dengan GPU tua dan teknologi yang mulai ketinggalan, macam Nvidia GTX 750, AMD Radeon R7 350, dan Nvidia GT 1030 2GB DDR5 atau DDR4, yang performanya nggak banget dengan harga barunya. Makanya, saya bisa sematkan ke Asus RX 580 ini sebagai rajanya VGA kencang dan murah. Nggak ada lawan sebanding di kelas 1 jutaan untuk barunya. Selain kemampuan gaming yang sangat baik di rank harga tersebut, kelebihan Asus RX 580 ini punya bodi yang compact, yang artinya muat di casing ukuran kecil sekalipun. Suhu mentok 75 derajat Celcius selama uji coba gaming. Berarti, pendinginan VGA ini tergolong baik, bahkan kipas VGA ini pun nggak berisik walaupun kondisi full load. Dan bagian belakang PCB udah dikasih black plate hitam dop. Ada kelebihan, ada kekurangan. Begitupun kamu, saya, kita, dan semua. Alah, VGA ini maksudnya. Apa bos? Seperti yang saya udah jelaskan di awal ya, mereknya belum dikenal banyak orang, karena merek baru. Terus biar kata cuma 1x6 pin, sedotan listriknya lumayan boros nih. Tercatat nyedot daya 250 watt pas lagi bergaming ria. Tapi ini bukan sedotan VGA aja ya, itu hitungan semua komponen di PC saya. Udah dipastikan kalau beda prosesor dan perangkat yang dipasang, hasilnya bisa juga berbeda. Selain buat bergaming ria, RX 580 punya hardware encoding, yang berarti VGA 1 ini punya kemampuan buat editing, baik video, foto, maupun 3D. Dan berikut hasil 3D Mark RX 580. Cukup menarik bukan VGA dari Asus RX 580 ini? Yang minat lanjut aja di order, cek aja di deskripsi. Dan sampai di sini aja dulu ya bahasan RX 580 ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.